Kita akan coba membuat Google Breakout Room ya. Pastikan dulu akun email rekan-rekan ya itu sesuai dengan akun yang akan digunakan, baik akun di browser maupun akun di Gmail ya. Kalau dua icon ini sudah berbeda, itu tandanya ada dua akun yang digunakan. Maka harus logout dulu semuanya ya. Harus logout dulu, kemudian login dengan satu akun yang sama. Kalau sudah, kemudian kita masuk di Google Meet Breakout Room. Ini tampilannya ya. Cara membaca Breakout Room itu agak sedikit unik ya, agak sedikit berbeda. Dia bekerja mulai dari sebelah kanan kemudian masuk ke sebelah kiri. Untuk di bagian setting ini kalau mau di default juga nggak apa-apa, tapi kalau saya lebih milih ke tab dengan pilihan same window, di mana nanti breakoutnya akan tampil dari satu layar dengan beberapa tab atau tabulasi di sini. Kemudian setelah setting selesai, kita masuk di bagian kursus. Ini untuk membuat satu nama kursus ya, untuk membuat satu nama kursus yang nanti akan menjadi acuannya. Contoh ya, saya akan membuat nama kursus untuk pertemuan, misalkan pertemuan hari ketiga H3 ya. Deskripsinya tatap muka hari 3 hari 3. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk di save dengan icon disket. Kemudian nanti di sini ada enter list your course, ini sudah berhasil ya di save. Kalau sudah selesai untuk pertemuan H3, sudah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya kita masuk ke bagian room. Nah, di bagian room ini kita pilih kursus mana ya yang akan dibuat breakoutnya. Tadi kita sudah membuat pertemuan H3. Kalau ini belum dibuat di bagian kursus, maka di bagian kursus ini tidak akan tampil ya. Karena ini sudah ada, maka kita buat untuk pertemuan H3 hari ketiga. Sudah ya. Kalau sudah, kita akan bermain di bagian tampilan nama. Ini untuk room main atau ruang utamanya. Saya akan buat nama ruang utama. Kemudian setelah ruang utama dibuat, kira-kira akan dibagi berapa breakout room ya. Misalkan akan dibagi dua grup atau dua kelompok, maka saya akan menambahkan dua kolom, yaitu kelompok 1, dan saya tambahkan lagi kelompok 2 ya. Jika sudah, maka kita save ya. Otomatis dia akan langsung menampilkan URL atau kode untuk Google Meet. Sudah di langkah yang kedua ya, maka langkah selanjutnya kita akan masuk di langkah yang ketiga, Meet. Di bagian Meet, kita akan masuk di bagian Start Class ya. Pastikan kursus yang dipilih adalah kursus H3 hari ketiga ya. Dan kita keluarkan breakoutnya. Di pertemuan H3 ini ada, tadi sudah dibuat dua breakout room, maka kita pilih dua breakout room yang akan ditampilkan ya. Nah, kalau untuk klik open synchronous main room, ini berarti yang dibuka adalah main roomnya saja. Kalau open breakout, maka yang dibuka adalah room untuk breakoutnya saja atau kelompoknya saja. Kalau semuanya yang diklik open main dan breakout, maka akan tampil semuanya ya. Nah, link ini ya, ini yang kita sematkan di Google di LMS. Link ini bagian ruang utama ini yang disematkan di LMS ya. Saya punya LMS di sini. Kita buka modulnya buat hari ketiga ya. Buat hari ketiga tanggal 27.
kemudian saya cari elaborasi, misalkan di bagian elaborasi ya, saya akan edit, maka link URL tadilah yang akan saya sematkan di sini ya. Ctrl V dan jangan lupa save. Lalu bagaimana cara untuk menyematkan link breakout-nya ya? Ini bisa kita sematkan di bagian deskripsi, copy, kemudian kita masukkan di bagian link deskripsi di sebelah sini ya, bisa di sebelah sini. Oke. Misalkan link kelompok 1. Nah, dan buat lagi link untuk kelompok 2. Jika sudah, maka klik save and display. Nah, seperti itu caranya. Nanti kalau untuk mau dimulai, setelah nanti di waktunya akan digunakan, maka Bapak dan Ibu bisa mengklik di bagian main room ya, bisa mengklik di bagian elaborasi ya, kalau mau digunakan, kemudian klik di bagian enter room, kemudian dibuka breakout-nya, dan kita mulai breakout room-nya di bagian mid, yaitu open, main, dan breakout room. Maka akan ada tampil 3 ya. Ini buat maka akan tertampil 3, yang ini ruang utama, yang ini untuk kelompok 1, dan yang ini untuk kelompok 2.